Oleh karena itu kalau yang sudah di atas 40 diupayakan olahraga kalau pertanding seperti bertanding itu, tapi untuk senang-senang saja, bukan untuk bertanding sesungguhnya. Jadi dulu kalau misalkan ada sepak bola jago kapuk misalnya, nah kalau 17-an, nah itu sifatnya olahraga bersenang-senang, bukan olahraga bertanding. Jadi jangan memaksakan diri dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat Islam yang hormati, kita ketemu lagi pada acara Senin pagi bincang-bincang masalah kesehatan jasmani. Pagi ini kita akan lanjutkan topik yang kemarin, yaitu tentang keolahragaan. Pagi ini kita ingin membahas olahraga yang terkait dengan usia. Olahraga yang terkait dengan usia. Jadi mungkin kemarin sempat kita bahas bahwa olahraga itu banyak fungsinya, banyak macamnya, diantaranya untuk melatih diri, kebiasaan untuk bersosialisasi dan sebagainya. Terkait dengan usia, maka usia yang mulai bayi kita itu sudah dibiasakan olahraga. Jadi kalau bayi baru lahir sampai dengan 1 bulan, ini aja. Jadi bayi baru lahir sampai usia 1 bulan itu biasanya sudah dimulai latihan. Misalkan mulai dari kebiasaan bayi itu ditengkurapkan itu agar otot-ototnya mulai berkembang mulai dari kecil. Biasanya bayi kalau masih kecil kan cuma terlentang. Nah, kalau menurut dunia medis itu mulai dilatih untuk ditengkurapkan. Masih kecil, masih baru lahir itu biasanya 1-2 hari dimandikan sambil ditengkurapkan, sambil biasanya dia biar berlatih bernapas dengan baik, ototnya biar cepat berkembang sehingga kuat menyangga kepala dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya ketika masih bayi, sehingga dia perkembangan ototnya tidak akan terlambat, segera bisa melatih diri untuk bisa menyangga berat badan, mulai dia latihan nanti untuk berkembang bergerak selanjutnya. Kemudian ada olahraga juga yang untuk anak biasanya mulai dari mereka masuk di playgroup atau sekarang PAUD ya. PAUD itu juga ada olahraga. Kalau untuk anak-anak yang di PAUD itu biasanya olahraganya sifatnya yang gembira-gembira dan bersifat bareng-bareng. Artinya dia dilatih untuk bersosialisasi dan dilatih untuk bergerak, bahwa pergerakan badan itu dibutuhkan. Nah, itu perlu dibiasakan mulai dari kecil. Demikian juga sosialisasi agar mereka kenal dengan teman-temannya, tidak menyendiri saja. Itu dibiasakan mulai dari
usia di PAUD. Makanya kalau ada waktu di PAUD itu seringkali ada permainan. Olahraganya sifatnya biasanya olahraga yang sifat bermain bersama, tidak individual, sehingga mereka bergembira, mereka juga berlatih untuk bersosialisasi, di samping juga berlatih untuk bergerak. Demikian juga kalau mereka sudah mulai TK, masuk TK, itu TK sampai dengan ke SD, itu tujuannya lebih banyak kepada melatih fisiknya, juga agar tumbuh kembangnya menjadi baik. Demikian juga sosialisasinya. Jadi kalau anak-anak SD itu dilatih itu. Nah, olahraganya tentu saja mulai bermacam-macam. Beda dengan waktu masih PAUD. Kalau masih PAUD mungkin olahraga yang sifatnya di sekitarnya, jadi olahraga darat misalnya. Kecuali ada guru-guru khusus untuk PAUD, itu bisa mulai masuk ke olahraga air, dikenalkan di kolam renang misalkan waktu PAUD. Kemudian mulai kalau ada pelatihnya bisa mulai dilatih renang, itu biasanya sampai ke sana. Tapi kalau SD mulai sudah bermacam-macam olahraga, mulai olahraga yang sifatnya permainan tim, permainan individu, sampai kepada olahraga di luar, misalkan bersepeda. Itu mulai anak-anak SD dimulai dikenalkan bersepeda. Sekali lagi tujuannya di sana banyak untuk tumbuh kembang, artinya biar dia tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya dia menjadi lebih besar, badannya menjadi lebih tinggi, lebih besar, itu tumbuh. Kalau berkembang itu mulai kecerdasannya mulai meningkat, itu kembang, jadi tumbuh dan kembang. Kecerdasan apa? Di antaranya yang dilatih adalah kecerdasan sosial. Karena kalau kecerdasan intelektual itu biasanya dengan belajar, tapi kecerdasan sosial itu mulai di dalam belajar di tim, belajar bersama, kebersamaan, itu mulai di sana. Jadi pada usia-usia SD di sanalah penting. Makanya mungkin di sana guru-guru olahraga yang membimbing mereka itu perlu mendalami bagaimana ilmu tumbuh kembang agar tujuan olahraga yang di sekolah itu menjadi lebih tercapai nanti. Jadi anak-anak pada usia SD itu mulai dikenalkan dengan kegiatan olahraga yang sifatnya mulai individual, juga olahraga tim. Nah, olahraga individual kadang-kadang di sana mulai ada pembibitan, bibit untuk olahraga kompetisi nanti. Jadi olahraga itu ada yang sifatnya olahraga fun, jadi olahraga senang-senang, seperti mungkin ada yang lari-lari senang, fun run, fun bike, macam-macam ya. Tapi ada yang sifatnya untuk dikompetisikan, olahraga yang sifatnya untuk dilombakan. Itu biasanya mulai dikenalkan ketika mereka mulai dari SD. Termasuk olahraga diantaranya olahraga jenis sepak bola mulai dikenalkan di sana. Karena untuk sepak bola, untuk bola voli dan sebagainya itu perlu koordinasi tim yang bagus. Kalau tidak dilatih, mungkin nanti mereka tidak terbiasa dengan koordinasi tim. Kemungkinan kalau sudah SD, mulai SD kenalnya di sana, dia kalau mulai di usia sekitar SD SMP
SD SMP, SMP SMA ya, SMA SMA. Di sana mulai dengan olahraga yang sifatnya pembentukan. Di antaranya kebugaran, untuk kebugaran dan untuk mengisi beberapa hal yang sifatnya mulai misalkan bodybuilder ya, untuk ototnya. Nah, kebugaran itu diantaranya berbeda, walaupun namanya olahraga sama olahraga, tetapi untuk kebugaran dan untuk ini agak sedikit beda. Kebugaran misalkan kita mulai ngetes gimana kebugaran seseorang, misalkan yang paling gampang ada dengan lari sekian menit untuk sekian jarak sekian, misalkan 1,6 kilo untuk selama berapa menit jalan cepat ya, atau ada yang pakai master step test, apa namanya itu, yang naik bangku turun bangku itu, naik bangku turun bangku, nanti di sana diukur dalam sekian menit dia kuat berapa naiknya, kenaian itu, naik turunnya itu. Kadang-kadang ada mereka yang tidak kuat, dengan tanda-tanda ketidakkuatannya biasanya dia mengalami nafasnya mulai tidak kuat atau denyut nadinya mulai cepat. Dengan tanda-tanda biasanya terasa pusing, tidak kuat dan pusing, itu biasanya tanda-tanda tidak kuat, itu harus dihentikan. Kalau dia mulai terasa pusing, merasa nafasnya tidak mampu, itu harus dihentikan. Di sanalah akan dinilai bahwa kebugarannya masih kurang dan sebagainya. Itu ada tes kebugaran. Jadi sekali lagi seperti pada awalnya, bahwa olahraga itu tujuannya untuk melatih fisik dan udah untuk mencapai kebugaran. Jadi pada sekolah usia-usia SMP SMA itu ada olahraga-olahraga yang sifatnya pembentukan otot, kemudian kebugaran, juga olahraga tim. Misalkan mereka mulai seperti sekarang ada sepak bola U17. Nah, di sana sudah mulai ada keorganisasian tim. Sekarang olahraganya banyak, ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya tim. Kalau misalkan tenis meja, tenis yang sifatnya double atau single. Nah, kalau double berarti itu ada tim, kalau single berarti itu individu masih. Nah, di sanalah beberapa macam olahraga permainan yang mulai biasanya berkembang pada usia SMP dan SMA. Maka pembentukan ini memang perlu dibentuk mulai dari anak-anak, dibiasakan. Kemudian mereka yang sudah mulai mahasiswa itu biasanya sampai dengan usia-usia 35 itu mulailah di sana stamina dilatih. Karena pada waktu remaja, jadi usia SMP SMA itu biasanya staminanya bagus, tapi kalau sudah mulai mahasiswa stamina itu mulai berkurang. Maka kalau kita melihat pemain-pemain sepak bola, biasanya kalau sudah usianya 30 mereka biasanya mulai undur diri karena stamina mulai. Nah, itu stamina itu perlu dibina ketika mereka mulai masuk usia itu. Karena tidak dibina, stamina itu akan menjadi menurun atau tidak terbentuk dengan baik. Demikian juga mungkin yang mulai mahasiswa itu biasanya kalau bentuk-bentuk tubuh kita perlu dilatih sehingga tidak terjadi kegemukan, tidak terjadi hal-hal yang tidak lagi enak dipandang dan sebagainya. Itu perlu pada waktu mahasiswa.
Bahkan justru kalau zaman sekarang mulai SMA itu sudah mulai pembentukan tubuh itu kita bentuk dengan olahraga itu, sehingga tidak mudah ada anak remaja yang kegemukan, anak remaja yang tidak melihat ketidakseimbangan bentuk tubuhnya dan sebagainya. Itu karena perlu dilatih dengan olahraga. Kemudian beda lagi kalau sudah nanti menginjak usia 40-an sampai 50-an, 40, 50, 60 ya, itu beda lagi. Di sana sudah perlu lagi mulai dilakukan usaha-usaha olahraga yang sifatnya untuk kesehatan, misalnya kesehatan jantung terutama. Biasanya yang usia-usia itu mulai ada gangguan-gangguan yang awalnya dari usia itu, terutama kesehatan jantung yang banyak, kesehatan paru, kesehatan jantung, juga kesehatan sendi, kesehatan otot. Nah, ini perlu mulai di sana. Nah, berbeda dengan pada usia-usia sekitar mungkin antara mahasiswa ya sampai dewasa muda ya, sampai dengan 35, 40 ya. Di bawah 40, ada 40 ke atas sampai sekitar 60, itu agak berbeda. Kalau pada usia-usia yang 40 ke atas sampai 60-an, itu jenis olahraganya tentu saja sudah kita mengurangi permainan-permainan yang sifatnya cepat. Misalkan main tenis dengan bertanding. Tenis untuk fun dengan tenis bertanding berbeda. Jadi atau badminton itu, kalau badminton untuk senang-senang saja silahkan, tapi kalau untuk bertanding itu akan berbeda, karena kalau bertanding itu yang dikhawatirkan pada usia-usia di atas 40 itu adalah gerakan refleksnya. Jadi biasanya kalau bertanding itu kita bola kemanapun akan dikejar dengan berbagai macam gerak refleks. Nah, gerak refleks itu yang seringkali membuat sendi menjadi cedera. Kalau sendi cedera itu tentu saja akan dirasakan menjadi lebih mahal daripada olahraganya. Oleh karena itu, kalau yang sudah di atas 40 diupayakan olahraga kalau seperti bertanding itu, tapi untuk senang-senang saja, bukan untuk bertanding sesungguhnya. Jadi dulu kalau misalkan ada sepak bola jago kapuk misalnya, nah kalau 17-an, nah itu sifatnya olahraga bersenang-senang, bukan olahraga bertanding. Jadi jangan memaksakan diri dengan itu. Biasanya kalau sudah usia-usia itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pusing kepala dan nafas yang tidak sampai. Dua hal ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita berolahraga dengan kemudian merasa kepalanya pusing atau berkunang-kunang, itu biasanya terasa mau pingsan, jangan dipaksakan, harus berhenti. Demikian juga kalau nafas mulai ngos-ngosan, jangan dipaksakan lagi, harus berhenti. Itu akan membahayakan diri sendiri. Makanya itu kalau mungkin pernah kita lihat diantaranya ada pemain sepak bola yang terkapar di tengah lapangan. Itu biasanya karena itu salah satunya, dia mulai tidak kuat, dalam tanda petik tidak kuat, sehingga dipaksakan, sehingga jadinya itu. Atau mungkin yang pernah didengar ada seorang bersepeda jauh tempo hari, mungkin pernah salah satu seorang dokter di Malang itu memang senang berolahraga sepeda,
Tapi ya tidak enaknya berita dia meninggal karena bersepeda, ketika bersepeda, seorang dokter ini. Makanya itu kalau sudah usia tadi 40 ke atas itu jangan suka memaksakan diri. Jadi lebih baik kita menyelamatkan diri daripada memaksakan diri. Itu jadi ada beberapa kejadian, diantaranya itu pemain sepak bola, ada yang mereka main tenis bisa terkapar di lapangan dan sebagainya. Nah itu diri kita mengukur diri, jangan kita memaksakan diri, istilahnya begitu. Makanya itu ada kadang-kadang kalau kita lihat pelatih kadang-kadang di tempat olahraga itu, gym misalkan, itu ada pelatih yang bagus. Biasanya kalau dengan mereka melatih ditanya, apa terasa pusing? Kalau terasa pusing berhenti. Ya itu berarti pelatihnya itu tahu, karena itu tanda-tanda, salah satu tanda bahwa seseorang mulai tidak mampu mengerjakan pekerjaan itu. Jadi bagi kita terutama kalau kita di sini semuanya rata-rata ini sudah usianya 40 plus ya. Maka kalau kita berolahraga, salah satu alarmnya yaitu pusing atau kita ngos-ngosan. Nah, ngos-ngosan itu biasanya tandanya ada, diantaranya kalau napas kita mulai tidak mampu. Kalau napas kita mampu, biasanya kita itu bisa bicara dengan jelas. Kalau bicara dengan jelas itu artinya napas masih mampu. Kalau bicara mulai tidak jelas, nah, yang paling bagus biasanya kalau napas yang bagus, mereka bisa bernyanyi dengan baik. Nyanyi. Jadi sambil jalan, sambil mungkin lari kecil, kalau dia bisa nyanyi apa saja lah ya, itu artinya napasnya bagus. Kalau dia mulai nyanyi tidak bisa tapi masih bisa bicara dengan jelas, itu bagus. Kalau bicara saja sudah tidak jelas, nah ini artinya bukan dia ada gangguan stroke atau enggak, tapi ini urusan nafas. Jadi nafas itu ukuran yang mudah, yaitu kalau dia nyanyi bagus, artinya nafasnya masih bagus. Kalau dia bicara jelas bagus, itu masih bagus. Tapi kalau bicara saja sudah mulai tidak jelas, artinya banyak ini. Nah itu mulai harus beristirahat, diantaranya itu. Kemudian untuk para lansia ini olahraganya juga termasuk olahraga melatih keseimbangan. Kalau dulu masih remaja, masih dewasa muda, sekitar di bawah 40, itu keseimbangannya bagus. Tapi kalau kita sudah mulai lansia, keseimbangan itu akan terganggu, itu perlu dilatih. Jadi agar kita tidak mudah jatuh, agar tidak mudah kalau jalan itu terhuyung-huyung itu loh ya. Terhuyung-huyung itu artinya keseimbangan kita mulai terganggu, maka itu perlu dilatih keseimbangan. Kemudian yang perlu dilatih juga adalah otot-otot kita. Otot kita yang pernah dilatih dulu itu perlu dipertahankan, sehingga kalau kita berlatih pada usia yang sudah lansia tadi, jangan berlatih beban yang berat. Angkat berat tidak boleh. Angkat berat boleh, beban pakai barbel misalnya, tapi barbel yang paling banter ya 5 kilo, jangan sampai yang 10 atau 15 kilo, itu berat. Jadi hanya untuk mempertahankan yang sudah ada. Di samping itu juga melatih kelenturan, terutama sendi. Kelenturan sendi itu perlu dilatih, karena kalau tidak dilatih maka sendi kita akan mudah mengalami ngilu-ngilu. Oleh karena itu pada lansia ini yang di atas 40, sudah 50 dan sebagainya, olahraga yang dianjurkan biasanya nomor 1 paling-paling bersepeda, jalan kaki, renang, diantaranya itu.
renang pun kita harus hati-hati karena kemungkinan dia yang bahaya itu kalau kram. Makanya itu perlu dilatih ototnya biar tidak mudah kram. Sehingga kita kalau berlatihan perlu yang namanya pemanasan, warming up, itu agar otot-otot kita lebih siap. Jadi untuk yang lansia ini memang perlu melatih keseimbangan, melatih sendi-sendinya, otot-ototnya juga perlu pemanasan. Sudah berhenti, jangan ikut olahraga yang sifatnya kompetisi atau pertandingan. Kalaupun pertandingan, sifatnya pertandingan yang senang-senang, fun. Jadi fun, baik misalkan, atau kalau olahraga yang 17-an jago kapu itu, nah untuk senang-senang aja, jangan untuk menang. Jadi untuk senang-senang. Kalau untuk menang nanti motivasinya berbeda, biasanya itu akan lebih ngoyo. Kalau lebih ngoyo, nah ini yang bisa menjadi bumerang diri sendiri. Jadi untuk melatih kelenturan, melatih ini agar kita bisa bergerak dengan bagus, karena memang diantaranya olahraga itu di samping kita memelihara otot-otot, kita memelihara nafas, ya, seperti nafas kita perlu dilatih, paru-paru kita berkembang kempisnya perlu dilatih, kemudian sendi-sendi perlu dilatih sehingga kita tetap lentur, sehingga kita bisa bergerak lincah walaupun lansia tapi tetap lincah. Nah ini, itu semuanya perlu latihan di dalam olahraga. Kalau kita tidak pernah berlatih, maka kekakuan sendi akan mudah terjadi, kelincahan akan berkurang, kebugaran. Nah ini, jadi sekali lagi kemarin saya sehat dengan bugar itu berbeda. Sehat itu adalah kita tidak sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit mental maupun sakit sosial. Ada sakit sosial, misalkan orang kalau diundang tidak mau hadir sama sekali, nah itu sakit sosial, itu masuk itu. Jadi kita mesti bersosialisasi, itu namanya. Jadi itu namanya sehat. Tetapi kalau bugar itu kita mampu mengerjakan sesuatu dengan baik. Contohnya ya kita ngambil barang yang di lantai dengan membungkuk dengan baik, bisa. Kita untuk bergerak dengan baik, lincah dan sebagainya, itu karena kebugaran. Jadi kira-kira begitu. Jadi olahraga itu diantaranya disesuaikan dengan usianya. Jenis olahraganya berbeda, tujuannya juga berbeda. Namun demikian jangan bosan untuk berolahraga, karena itulah salah satu yang juga diajarkan Rasul, bahwa Rasul juga mengajarkan kita untuk berolahraga. Dan diantaranya dari beberapa penelitian bahwa sholat dengan gerakan yang benar itu juga olahraga. Oleh karena itu kita perlu melakukan sholat dengan gerakan yang benar, agar salah satu fungsi di samping untuk vertikal juga untuk diri kita, agar kita tetap sehat. Demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini. Mari kita tetap mencintai badan kita sendiri, karena ini adalah anugerah ilahi yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.